Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Damayanti. Di sini saya akan mereview penerapan bilangan kompleks atau fungsi kompleks dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana sumbernya itu dari jurnal. Ya, di sini kenalan. Lalu judulnya itu adalah penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC, itu rangkaian listrik. Penjelasan pertama, yaitu bilangan kompleks itu kan himpunan bilangan terbesar dalam matematika. Nah, di mana dalam fungsi kompleks itu terdapat bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bentuknya itu X plus Z, Y. Z-nya itu pasti huruf kecil, nggak bisa. Z-nya itu pasti huruf kecil, yang dimana suku pertamanya X itu tuh sebagai bilangan real, sedangkan suku kedua J itu tuh adalah imajinernya. Sebenarnya bisa X plus Z ya, atau X plus Y. Nah, maka bilangan kompleks itu adalah bilangan imajiner murni yang terletak pada sumbu J. Nah, apabila Y min 0, maka bilangan kompleks itu pengertiannya adalah bilangan real yang terletak pada sumbu real. Nah, sehingga didefinisikan bilangan J itu akar minus 1. Jadi bilangan imajiner itu nilainya minus 1. Nah, salah satu aplikasi dari bilangan kompleks itu sendiri itu ada pada bidang elektro, yang dimana itu ada di rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu rangkaian listrik yang di dalamnya itu ada resistor, induktor, dan kapasitor yang berhubungan satu sama lain, baik secara seri maupun paralel. Nah, pada perhitungannya, rangkaian RLC itu banyak menggunakan bilangan kompleks, seperti perhitungan tegangan, impedansi, atau arus, dan juga arus mesin. Adapun sifat-sifat Adapun sifat-sifat operasi matematika pada bilangan kompleks itu yang pertama itu penjumlahan. Di sini kan diketahui kalau misalnya kita ada penjumlahan nih, misal A plus BJ tambah C plus DJ, maka yang bilangannya tidak ada imajinernya dijumlahkan, yang bilangan ada imajinernya dijumlah. Nah, contoh soalnya kayak misal diketahui soalnya itu 3 plus 5J, itu sebagai Z1, Z2-nya 2 plus 2J. Maka yang kita hitung 3 plus 2 dan 5 plus 2J, nah itu dipisah. Jadi yang sama-sama imajiner dihitung penjumlahan, yang tidak ada imajinernya kita hitung juga. Maka diperoleh 5 plus Z2. Operasi bilangan kompleks ini itu ada pengurangan. Nah, di mana pengurangan itu hampir mirip dengan yang penjumlahan, hanya beda operasinya aja. Contoh soalnya, misal Z1-nya itu diketahui 3 plus 5J, terus Z2-nya diketahui 2 plus 2J, 2J. Maka kita hitung yang tidak ada imajinernya, terus yang imajiner jadikan satu. Tapi di sini yang berubah adalah tandanya. Tandanya berubah menjadi minus. Maka yang tidak imajiner dihitung, lalu yang angka imajiner juga dihitung. Maka diperoleh 1 plus 3J. Operasi ketiga itu ada operasi perkalian. Ini beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, perkalian ini dapat dinyatakan sebagai misal A plus BJ dikali C plus DJ. Nah, cara menghitungnya tuh kayak perkalian pelangi, kayak A dikali C, habis itu nanti A kali DJ. Nanti habis itu BJ kali C, habis itu BJ kali DJ. Itu ditambah. Maka nanti kan diperoleh A kali C min B kali D, habis itu nanti A kali D tambah B kali C dikali J. Atau bisa juga kalian mau kali silang gitu. Nah, atau kita bisa langsung ke contoh soalnya. Di sini misalnya Z1-nya diketahui 3 plus 5J dikali 2 tambah 2J. Nah, ini bisa kita kali silang. Kayak 3 kali 2, 3 kali 2J. Terus atau 5 kali 5J kali 2, habis itu 5J kali 2J. Atau pakai rumus A kali C min B kali D tambah A kali D tambah B kali C dikali lagi sama J. Nanti hasilnya diperoleh min 4 plus 16J.
Lalu operasi keempat itu ada pembagian. Pembagian dalam bilangan kompleks itu dinyatakan A plus BJ dibagi atau per C plus DJ itu sama dengan A plus BJ, C plus DJ sesuai pecahan tadi. Lalu yang membedakan adalah dikali. Kalau misal tandanya sama-sama plus, maka ini berubah jadi minus. Dan habis itu yang dikali itu hanya penyebutnya saja. Nah, karena di sini penyebutnya plus, kayak ini jadi minus. Nah, lalu dikali silang ini A kali C, habis itu BJ kali BJ. Jadi ini dikali silang, ini bisa dikuadratkan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Misalnya diketahui Z1-nya itu 2 plus 2J, Z2-nya itu 3 plus 5J. Tapi kita menggunakan operasi pembagian. Maka, memakai rumus yang tadi, lalu kita di sini kan berarti karena 3 plus 5J berarti nanti dikali dengan 3 min 5J. Maka diperoleh langsung dengan rumus ini, yaitu 2 kali 3 plus 2 kali 5 min 2 kali 3 plus 2 kali 3J, dimana 3 plus 5J-nya, maka diperoleh totalnya itu min 1 plus 1 per 4J. Oke, nah di sini kita penerapannya itu adalah rangkaian RLC. Nah, di mana di sini ada V, ada I, ada R, ada L, dan C. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari bilangan kompleks pada bidang elektro. Lalu, penjelasan bidang kompleks yang dapat direpresentasikan dengan beberapa cara, dan itu penyajiannya ada beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk rektangular. Misal ada bilangan kompleks Z, X, Y plus Y, Z, di mana X adalah bagian bilangan realnya, dan ini adalah bagian bilangan imajiner. Maka bilangan kompleks itu digambarkan pada bidang argan, seperti pada gambar ini. Ini adalah bentuk rektangular yang dimana ini jadi sebagai fungsi kompleks. Nah, pada gambar di samping, R adalah garis yang membentuk dari titik awal ke Z. R. Di sini diketahui kayak misalnya garis X, nah ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu kita membuat R ke samping sini, maka diperoleh Z ini. Nah, adapun theta, theta ini sudut yang terbentuk dari garis R dengan sumbu X. Nah, semua titik yang berada pada sumbu X itu mewakili garis bilangan real. Adapun bentuk kedua yaitu bentuk polar dengan anggapan bahwa R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dan theta itu tan min 1 Y X. Maka diperoleh itu X plus YZ R dikali cos theta tambah J R sin theta, atau kita bisa nyebutnya licis. Tapi di sini kita pakai J atau R cos theta tambah J N J sin theta. Bisa juga J-nya misalnya kita pakai imaginer, jadinya J-nya bisa disingkat juga jadi riches. Nah, untuk mempersingkat bentuk penulisan, kita bisa nulis riches ini. Nah, persamaan bentuk polarnya itu menjadi R itu kurang dari nilai theta itu. Nah, bentuk ketiga itu ada bentuk eksponen. Bentuk eksponen itu bentuknya X plus YJ sama dengan RE pangkat Z kali theta. Nah, bentuknya itu diperoleh dari bentuk polar dengan hubungan fungsi trigonometri dengan fungsi eksponensial kompleks. Misal diketahui sin tetanya, berarti E J min theta min J theta per 2J itu maka diperoleh imajiner dari E pangkat J theta. Kalau misalnya kita nyari cos theta, berarti E J theta plus E min J theta per 2, maka diperoleh real E J pangkat theta. E, E pangkat J theta. Nah, bilangan kompleks berkaitan dengan eksponensial. Bilangan kompleks itu sangat berkaitan dengan eksponensial. Oleh karena itu, dapat dicari logaritma natural dari bilangan kompleks. Misalnya, J-nya itu E pangkat J pi per 2. Nah, maka bisa juga ln J-nya itu J pi per 2. Nah, kalaupun misalnya kita pakai
Z ricis yang tadi, R cos theta sama J sin theta, terus kita menggunakan ln tadi, maka diperoleh ln R plus ln cos theta plus J sin theta, maka diperoleh ln N sama ln E pangkat I theta. Maka kesimpulan ln Z itu adalah ln R tambah eksponensial pangkat I theta. Oke, di sini kita ke contoh soal. Diketahui di sini V-nya itu 120. Terus di sini juga diketahui 60 Hz. Terus di sini ada hambatannya itu 250 ohm. Terus di sini ada aliran listriknya 650 mH. Di sini juga ada diketahui 105 UV. Ini UV. Oke, ini soal rangkaian RLC. Nah, di sini untuk menghitung impedansi total pada rangkaian tersebut, kita perlu mencari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah, rumus awalnya kita XL. Rumus XL itu adalah 2PVL yang dimana 2 kali 3,14 sebagai nilai P-nya. V-nya di sini 60. Terus habis itu L-nya itu 650 kali 10 pangkat min 3 dari sini. Maka diperoleh nilai hambatannya 244,9,2 ohm. Lalu kita mencari XC-nya, yaitu 1 per dari nilai 2Pi VL ini. Maka diperoleh 1769,28 ohm. Lalu, setelah mendapatkan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, kita habis itu mencari masing-masing impedansi komponennya. Ya, pertama kita mencari ZR-nya dulu. ZR-nya itu kan tadi 250 plus Z0. Maka diperoleh 250 karena Z0-nya 0. Lalu ZL-nya itu 0 tambah J244,92. Sedangkan ZC-nya itu 0 min Z1 1769,28 ohm. Jadi nilai sini. Ini L sama C-nya. Kita masukkan ke JR dan ZL. Lalu, kita mencari impedansi total dengan cara menjumlahkan semua impedansi di atas. Maka diperoleh Z totalnya adalah 250 ohm ditambah 0 tambah 7 J2744,92. Jadi ini imajiner. Bilangan imajiner lalu nilai ZC-nya. Habis itu kita satukan yang sama-sama bilangan real dan juga bilangan yang ada imajinernya diperoleh 250 min J 152,436 ohm. Nah, karena kita mau transformasi ke bentuk polar, maka impedansi totalnya dengan rumus bentuk polar itu adalah R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Maka X kuadratnya tadi 250, Y kuadratnya 152,36 diperoleh 1524,36 kuadrat, maka diperoleh 1544,72. Dan untuk mencari tetanya, kita menggunakan rumus tan min 1 Y per X dengan rumus 360. Diperoleh itu 358,59. Nah, diketahui juga Z totalnya itu adalah 1544,72 ohm. Itu ternyata kurang dari 358,59 derajat theta. Nah, jika diketahui impedansi totalnya, nah kita juga bisa dapat mencari arus total pada rangkaian tersebut. Di mana rumus totalnya itu I total sama dengan V total dibagi Z total. V totalnya itu 120 kurang dari 0, Z totalnya nilai ini. Dimana V totalnya ada di gambar yaitu 120. Lalu hasilnya 0,078 ampere kurang dari min 358,59 derajat. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini adalah bilangan kompleks itu memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kayak tadi, perhitungan dalam rangkaian listrik RLC. Nah, bilangan kompleks juga terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner.
Lambang imajiner bisa J atau I. Nah, pada bilangan kompleks dapat dilakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi-operasi ini hampir sama dengan operasi aritmatika pada bilangan real. Nah, bilangan kompleks juga memiliki beberapa bentuk penyajian. Yang tadi kita jelasin ada bentuk rektangular, bentuk polar, dan bentuk eksponen. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.